Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Safran Sofyan Channel. Kali ini kita bersama Dr. Safran Sofyan, SHM Hum. Beliau adalah seorang praktisi, notaris PPAT. Beliau seorang akademisi. Beliau juga sering diminta untuk menjadi saksi ahli di berbagai kesempatan, baik di kepolisian, kejaksaan. Beliau juga sampai sekarang masih aktif di berbagai bidang keilmuan, di kampus, dan di mana-mana. Di depan saya adalah Pak Safran Sofyan. Pak, selamat malam Pak. Ya, selamat Sehat malam. selalu ya Pak. Ya. Kali ini channel Safran Sofyan akan membahas mengenai HGB berdasarkan dari ada satu statement menarik dari Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Hadi Cahyanto yang menarik perhatian publik tentang hak guna bangunan di Ibu Kota Nusantara atau kita kenal IKN. Nah, beliau seperti dikutip di Harian Kompas bahwa izin HGB di IKN bisa sampai 160 tahun. Ada khususan, tapi untuk menarik investor, begitu Pak Safran. Ya. Jadi, untuk menarik investor. Tapi di luar itu, saya lebih tertarik untuk mengupas tentang HGB. Ya. Ya, karena HGB ini adalah suatu hak yang memang dimiliki oleh pemerintah kan Pak ya. Ya. Nah, yang ada yang sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Ya. tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Oke Pak Safran, apa yang Bapak ingin katakan nih? Karena di dalam UU PA sendiri itu dijelaskan bahwa HGB ini hanya diberikan 30 tahun dengan perpanjangan 20 tahun, betul Pak? Ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat dan statement ini banyak sekali ditanggapi oleh para pengamat, termasuk KPA nih, Konsorsium Pembaruan Agraria, mengatakan statement Pak Hadi ini menabrak undang-undang, terutama Undang-Undang Pokok Agraria. Kenapa nih Pak? Para pengamat nih berbicara seperti ini. Apakah memang ada seperti itu Pak? Pemberian HGB ini hingga mencapai tahun tersebut, termin seperti itu. Ya. Ya, baik. Selamat malam ya sahabat SS semuanya. Terima kasih ya Pak Acil yang sudah main ke tempat sahabat SS ya. Ini pertanyaannya cukup berat ini ya. Ya. Jadi ada statement Pak Menteri ya, Pak Menteri Agraria. Ya, kalau saya lihat statement Pak Menteri itu kita memang harus melihatnya secara lebih komprehensif, Pak ya. Komprehensif maksudnya Ya. Pak gimana? Artinya begini, mungkin Pak Menteri dia dalam hal ini kalau saya lihat statementnya itu lebih kepada PP 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun dan hak pakai ini Pak ya. Iya, jadi lebih ke sana. Jadi di sana itu memang PP itu di dalam pasal 37 mengatakan bahwa hak guna bangunan itu bisa masanya berlakunya itu 30 tahun. Setelah itu dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui 30 tahun. Berarti 50 tahun ya. 80 tahun, Pak. Ya. 80 tahun. Nah, setelah itu tanah itu menjadi tanah negara. Ya. Itu di dalam pasal 37 ayat 3. Nah, di ayat 4-nya itu dalam hal ini tanah negara itu jadi dari menteri itu bisa memberikan prioritas kepada pemilik yang lama. Jadi untuk mengulang lagi. Jadi mengulang 80 tahun lagi. Ya, jadi 160
tahun. Jadi mungkin ini yang dimaksud Pak Menteri. Ya, saya kira itu yang dimaksud Pak Menteri, ya. Ya, dia lebih melihat kacamatanya dari peraturan yang terkini. PP 18 tadi. PP 18 tahun 2021. tahun 2021, ya. Baik. Nah, kita nanti di dalam pelaksanaannya memang kita sebagai masyarakat, ya, apalagi aku akademisi, praktisi. Nah, kita bagaimana kehidupan berbangsa ini melihatnya, ya, memandangnya harus jauh lebih komprehensif lagi. Ya, mungkin statement itu saya katakan tidak salah, tapi juga kalau kita memandangnya secara kehidupan negara, itu kita lihat lagi. Pertama, PP 19 tahun 2021 itu cantolannya kan pasti undang-undang, yaitu Undang Cipta Kerja. Ya, nah yang mana kita lihat sendiri kan, ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi, ya dianggap inkonstitusional. Artinya undang-undang itu masih di hold. Ya. Nah, artinya kalau begitu PP-nya juga Ya, berlaku nggak tuh Pak? ya, saya kira kalau undang-undangnya atasnya dianggap inkonstitusional, masih di hold, maka PP itu juga dipertanyakan. Memang untuk berlaku atau tidak, memang harus ada uji material. Oke. Ya, jadi tidak semena-mena seperti itu. Kita harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Baik. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jadi di dalam peraturan perundang-undangan itu dijelaskan bahwa yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Setelah itu TAP MPR, baru mengacu kepada Undang-Undang, Perpu, baru PP. Hierarki perundangan. Hierarkinya begitu. Jadi harus ada cantolan-cantolan itu. Nah, itulah yang harus kita lihat. Nah, sekarang kalau kita UU-CK itu sendiri umpamanya di hold atau dianggap oleh Mahkamah Konstitusi yang mempunyai kewenangan, ya, untuk menilai apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, makanya pertama kita mengacu dulu kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti baru lari ke PP tadi. Apakah PP itu bertentangan tidak? Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ini saya kebetulan ada undang-undang, ini saya pegang terus ya. Ya. Ini kita lihat umpamanya di dalam pembukaan ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Di mana nih Pak? Ya. Kita harus melihat ya dalam Undang-Undang 45 itu nah, ini ada pembukaan. Di dalam pembukaan ini juga kita lihat ada Pancasila di sini. Oh, ideologi negara. Iya, ada dasar negara. Makanya pembukaan ini nggak bisa di amandemen ya, khusus pembukaan karena ada Pancasila. Oke, siap. Nah, di dalam Pancasila ini jelas kalau kita lihat di dalam sila kelima, kita harus perhatikan juga sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita membuat suatu peraturan, kita harus mengacu ya, landasan filosofinya itu Pancasila. Khususnya kita lihat dalam hal ini bagaimana kita membuat jangka waktu di dalam hak guna bangunan. Kita mengacu apakah ini berkeadilan tidak bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkeadilan tuh dari semua aspek. Dari semua aspek, tidak hanya dari segi aspek ekonomi. Kan kalau kita hanya untuk mendatangkan investor, apalagi dari luar, kita lebih melihatnya dari segi aspek ekonomi, income. Jadi investor itu membawa dana ya, membawa modal devisa untuk membangun perekonomian Indonesia. Nah, tapi kita lihat juga dampaknya berkeadilan tidak. Nah, itu kita cek. Nah, sudah itu di dalam alinea keempat ini disebutkan ya, bahwa tugas negara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini yang diamanatkan di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, terkait dengan tanah tadi, saya yakin Mahkamah Konstitusi pasti mengacunya yang saya katakan ini, antara lain. Nah, kita melihat lagi di dalam pasal 33.
Ya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, khususnya ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran nih Pak. Kemakmuran rakyat. Nah, makanya di sini kalau kita lihat ya, landasan dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ini ya, para pendiri bangsa sudah membuat yang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Itu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Ya. Nah, di sini. Jadi ini yang harus kita pegang di sini ya. Ya. Nah, inilah yang sampai sekarang ini menjadi kitab ya, kitab terhadap hukum agraria di Indonesia, dan ini juga masih berlaku Sebagai payung. sebagai payung. Nah, ini kita lihat. Kita mengacunya itu, kita lihat dulu kalau membaca suatu undang-undang, kita lihat dari bagian menimbangnya. Jadi ada landasan filosofi, landasan yuridis. Ini maaf Pak, ini penting ya, Sobat SS, harus dipahami dari awalnya dulu karena nanti akan berhubungan ke situ Pak ya. Iya. Iya. Jadi saya dalam hal ini tidak pendapat statement Pak Menteri itu betul. Kalau beliau memang melihat dari kacamata PP PP 18. PP 18 tahun 2021. Iya. Nah, makanya pengamat yang lain langsung bereaksi. Kalau saya sebagai akademisi, praktisi, kita harus melihat dulu, ya. Jadi nanti silakan masyarakat yang akan menilai. Nah, di dalam landasan di dalam UPA ini jelas ya, huruf A, bahwa di dalam negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa sebagai karena Tuhan yang Maha Esa yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kalau kita lihat ini kan bagus sekali ya, landasan menimbangnya ini. Dari UPA. Iya. Nah, seharusnya semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria harus mengacu. Pertama mengacu kepada Pancasila, mengacu kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, mengacu kepada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan mengacu kepada UPA. Nah, jadi kita harus melihat bahwa negara kita ini negara agraris, ya. Jangan sampai nanti, sampai saat ini kita kan banyak sekarang mengimpor beras. Padahal dulu kita surplus beras, swasembada beras. Pangan, Kenapa? Karena tata ruang di dalam pelaksanaan, ya, pemberian hak terhadap tanah di Indonesia, umpamanya HGB. HGB itu hak guna bangunan yang diatur di dalam pasal 35 UUPA. Jadi dia hak untuk mendirikan bangunan, ya, yang bukan menjadi milik yang memohon itu. Jadi itu milik negara sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45. Jadi tanah, bumi, air ini dikuasai negara. Jadi negara yang menguasai, artinya dimiliki oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya buat kemakmuran rakyat. Jadi kalau pemberian HGB ini salah, contoh umpamanya di daerah Jawa. Dulu kalau kita lihat di Jawa, khususnya Jawa Barat, ya, Kerawang lah. ya, Kerawang, ya, Bekasi, itu kan daerah pertanian, subur. Sekarang habis, tinggal sedikit. Kebanyakan dibangun pabrik, dibangun industri, rumahan, dikasih HGB. Nah, hal-hal yang begini memang harus diperhatikan. Karena di sini sangat jelas sekali terkait dengan konsideran ya, menimbang di dalam UPA ini. Nah, juga ada yang berpendapat bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, perlu adanya hukum agraria nasional yang berdasarkan hukum adat. Dan juga dia tidak memungkiri hukum barat ya. Nah, tapi dia lebih menegaskan kepada hukum adat. Nah, ini ditegaskan lagi di dalam pasal 5 UPA bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu dasarnya adalah hukum adat. Masyarakat adat. Masyarakat adat. Ya. Nah, ini supaya apa? Supaya nanti sangat jelas di sini. Dan sebagai jantungnya itu, Pak ya. Ya. Oke. Nah, tadi ditanyakan jangka waktu 80 tahun. 80 tahun dalam satu siklus. 30 tahun. Ya, 20 tahun dan diperbarui 20 tahun. 20 tahun.
Ya. Sorry, berbaloi 30 tahun. Ya, jadi 80 tahun. Betul. Ya. Nah, jadi kita mengacu lagi di dalam pasal 35. Pasal 35 ayat 1, hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Paling lama. Ayat 2, atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat 1 dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Pak, stop dulu Pak. Di Ya. dalam ayat 1 dan 2 ini ada kata-kata paling lama. Berarti tidak ada setelah itu Pak. Ya, seharusnya tidak ada. Iya. Ya, karena apa ya? Karena kita harus melihat filosofinya ya. Kenapa HGB ini diberikan? Jadi HGB ini, hak guna bangunan ini ya beda dengan hak milik. Kalau hak milik itu memang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Tapi hak guna bangunan ini perusahaan-perusahaan asing PMA yang berada di Indonesia itu bisa memiliki HGB. Nah, makanya kita harus hati-hati juga ya. Hati-hati juga di dalam memberikan itu. Makanya Ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat, terutama kapitalisme akhirnya Pak ya. iya, itu. Nah, makanya di dalam UPA ini sudah dibatasi. Jadi jangka waktunya 30 tahun paling lama, dapat 20 tahun. diperpanjang paling lama 20 tahun. Jadi itu pun dapat diperpanjang itu harus memenuhi syarat. Oke. Tidak otomatis. Jadi syarat-syaratnya ada. Itulah kewenangan dari kementerian. Oke. Itu paling lama 20 tahun. Jadi seperti itu. Ya, menarik ya. Jadi Pak Syafran tadi mengulas dari awal nih bahwa harus dilihat ke belakang ya Pak ya, terutama dari ideologi negara kita, mulai dari Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar, pembukaannya sendiri, hingga ke satu payung hukum tentang agraria, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, terkait dengan HGB lagi nih Pak, yang sudah saya penasaran banget, saya ingin tanyakan ke Pak Syafran atau kita ulas bersama, biar sahabat SS nih bisa apa ya, mendapat ilmu lah ya tentang HGB ini sendiri. Pak, di PP 18 tahun 2021 ini tertera ada keterangan mencabut satu PP yang juga telah lama dipakai tentang pertanahan, yaitu PP nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas tanah. Tahun 96 berarti sekarang sudah hampir 27 tahun. Ya. 26 tahun baru dicabut oleh hadirnya PP 18 tadi. Apa yang Bapak bisa lihat perubahan dasar utama dari PP, perbedaan dari PP 40 dan PP 18 nih, dan apa Bapak melihat poin yang paling penting lah kenapa ini dicabut dan perubahannya apa? Iya. Jadi PP ini kan cantolan dari undang-undang, ya, undang-undang. Nah, kalau PP 96 cantolannya dari UPA. PP 40 maksudnya ya? Iya, 40 96. Oke. Nah, artinya seharusnya PP 18 tahun 2021 cantolannya juga seharusnya UPA. Nah, kalau ada undang-undang, katakanlah undang-undang Cipta Kerja yang terkait dengan agraria, dan PP 18 ini merupakan jelas dari UCK, Pak. Iya, justru itu. Karena ada UCK. Iya. Jadi PP 18 tahun 2021 ini cantolannya adalah Undang-Undang OJK yang telah diberikan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi konstitusional. Iya. Nah, artinya cantolannya ini sekarang ini untuk saat ini tidak ada, ya, tidak ada. Nah, perbedaannya adalah kalau saya lihat di dalam PP 40 tahun 1996, Apa yang paling ya, di sana itu dia memang lebih mengacu kepada pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria, ya, di yang PP 40? di PP 40. Nah, ya, jadi dia mengacu kepada bahwa masa berlakunya HGB itu 30 tahun paling lama, ya, dan dapat diperpanjang paling lama 20 tahun. Di ayat 2
disebutkan memang dapat diperbarui. Tapi dapat diperbarui ini tidak tegas. Berapa lama nih? Tidak tegas, saya maksudnya apa, Pak? Iya, maksudnya tidak tegas berapa lama, tapi tidak ada keterangan waktu. Tidak keterangan waktu. Seperti PP 40. Apakah dapat diperbarui ini kembali lagi kepada awal atau bagaimana? Dan juga tidak ditegaskan siapa yang dapat memperpanjang ini. Apakah presiden? Kalau di situ dilihat berdasarkan kepres, urusan presiden. Nah, sementara di dalam PP 18 tahun 2021 ini tegas di sana itu. Arti tegas itu mungkin yang dimaksud dengan Pak Menteri itu mengacu kepada sini, kepada PP 18 tahun 2021. Artinya HGB itu berlaku 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan diperbarui 30 tahun. Itu di dalam PP 18 tahun 2021. Pasal 37 ya. Berarti 80 tahun. Nah, kalau itu habis, jadi ayat 3-nya jatuh kepada negara. Nah, di ayat 4, karena dia jatuh ke negara, di dalam hal ini, yang mengelola tentang pertanahan di Indonesia adalah menteri. Dalam hal ini Menteri Agraria. Nah, dia dapat memberikan prioritas kepada pemilik yang lama. Oh, ini hak eksklusif dong, Pak? Iya, hak eksklusif. Nah, jadi ini bisa 80 tahun lagi, 30, 20, 30 tahun lagi. Maka itu yang dimaksud mungkin Pak Menteri menjadi 160 tahun. Oke. Nah, itu. Tapi nih, Pak, apakah ini tapi tetap bertentangan dengan UPA kan, Pak? Iya. Jadi bagaimana Pak? Apakah ini bisa dijadikan landasan untuk menjalankan hal tersebut oleh Kementerian ATR kita nih, terutama Pak Menterinya sendiri sebagai yang memiliki kewenangan ini, hak yang saya rasa teramat istimewa kali ini. Jadi bagaimana tuh Pak? Apakah harus kembali lagi ke UPA atau memang cukup menjadi acuan di PP 18 tahun 2021 ini? Iya, memang. Pasti kan ada benturan Pak di sini Pak. Bukan pasti dan sudah ada benturan lah, gitu. Ya, memang itu kalau saya lihat PP khususnya ya PP 18 tahun 2021 ini memang agak sedikit bertentangan atau agak sedikit menyimpang lah dari UPA. Karena memang dasarnya saya lihat mungkin dari OJK, bukan dari UPA. Tapi yang perbedaan utama yang Bapak lihat tadi itu Pak, kewenangan menteri tersebut. Ya, kalau saya lihat perbedaannya lebih penegasan langsung, jadi lebih ditegaskan di dalam ayat 2 itu bisa diperbarui. Jadi bisa diperpanjang 20 tahun. Di ayat 2-nya bisa diperbarui 30 tahun. Jadi 80 tahun. Iya, berikut dengan keterangan waktunya, Pak ya. Iya, jadi lebih tegas di dalam PP 18 dan berikut itu. Di ayat 4-nya tadi bahwa ayat 3 jatuh negara. Nah, dalam tanah negara ini negara dalam hal ini diwakili menteri dapat memberikan prioritas kepada pemilik lama. Nah, jadi kalau diulang lagi 80 tahun ya 180 tahun. Mohon maaf, Pak. Saya mau nanya lagi, ketika ini berjalan, apakah bisa terjadi siklus ketiga lagi oleh menteri? Ketika memang terus masih bersandar pada PP ini. Ya, makanya begini. Sehingga bisa terjadi lagi 80 tahun lagi. Kita harus mengacu lagi kepada tadi yang saya bilang landasan filosofi kehidupan bernegara. Ideologi. Jadi memang kita sangat mengharapkan ya kepada stakeholder ya, semua yang membuat peraturan perundang-undangan, pertama hierarki perundang-undangan itu penting diperhatikan. Jadi tidak mungkin tabrak-tabrakan ya. Makanya semua undang-undang nggak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Sekarang sudah ada lembaga MK ya. Nah, begitupun terhadap peraturan yang dibawa undang-undang. Sekarang ada yang namanya Mahkamah Agung. Itu bisa untuk menilai terhadap peraturan yang dibawa undang-undang. Yang bertentangan dengan undang-undang itu dinilai oleh MA, judicial review. Nah, seperti itu, bukan jurisprudensi. Tapi judicial review. Jurisprudensi ada nggak di sini Mahkamah Agung? Ada, ya ada. Jadi terkait ini ke Mahkamah Agung. Tapi sampai sekarang belum, ini kan. Nah, jadi makanya kita harus di dalam membuat peraturan sekarang memang nggak bisa lagi
asal-asalan lagi karena sudah ada lembaga penilai yang hal ini. Makanya harus betul-betul diperhatikan secara komprehensif ya, integral holistik. Integral holistik. Iya. Maksudnya apa tuh, Pak? Ya, kita di dalam landasannya harus paling tidak ya memenuhi landasan filosofi. Oh, Landasan filosofi yang saya katakan tadi. Kembali tadi Bapak katakan. Kembali kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Ideologi negara. Oke. Ya. Khususnya nanti di samping pembukaan tadi itu di dalam pasal 33. Itu jangan Undang-Undang sampai Dasar 45. Oke. jangan sampai bertentangan. Ya. Nah, yang kedua kita harus melihat landasan yuridis. Apa tuh, Pak? Nah, landasan yuridis ini kan UPA. Oke, sebagai Nah, landasan UPA ini landasan yuridis, itu harus diperhatikan. Nah, Jadi ada filosofis, ada ya, yuridis. landasan sosiologis. Oke. Nah, sosiologis ini bagaimana kultur dari masyarakat setempat? Apakah masyarakat setempat ini masyarakat petani, agraris? Ya. Bagaimana kalau nanti di suatu lahan yang baru dibangun industri? Ya, perubahan ini kan nggak gampang. Nah, belum lagi kita lihat juga kontur tanahnya juga harus diperhatikan. Ya, kalau di Kalimantan ya, itu kan lebih banyak gambut ya. Nah, hal-hal yang seperti itu memang harus kita perhatikan. Jadi dari berbagai landasan tersebut ya, Pak. Iya. Ada filosofis, yuridis, dan aspek-aspek yang lain. Nah, kita sebentar lagi menuju pada bagian akhir nih, bagian yang paling seru juga pada segmen terakhir. Pak Syafran, Bapak dengan berbagai pengalaman di bidang ini pertanahan sebagai praktisi juga, apa yang akan Bapak sampaikan sih, Pak? Bapak sebagai akademisi, Bapak sebagai praktisi untuk memberikan masukan ke pemerintah terhadap langkah-langkah pemerintah dalam memanfaatkan ruang, memanfaatkan tanah agar tidak terjadi bentrokan-bentrokan terutama terhadap landasan-landasan negara tadi. Iya. Gitu. Oke. Iya. Jadi ada ideologi, ada dari ideologi negara, dan terus dari landasan filosofis, yuridis, semuanya. Apa yang Bapak akan Iya. landasan sosiologis? Baik. Jadi kalau saya sangat berharap ya di dalam memberikan suatu kebijakan, ya, kebijakannya sangat penting. Sebab saya salah satu dokter kebijakan publik ya. Dan saya juga tahu Bapak sering memberi masukan-masukan ke DPR, ke pemerintah Ya, kalau nggak salah. dan itu terkait juga dengan konflik pertanahan. Oh, Ya, siap. ya, jadi kebijakan terkait konflik pertanahan. Jadi konflik pertanahan di Indonesia ini banyak ya, kita nggak bisa nutup mata. Wow. Jadi bukan hanya yang kita lihat sekarang ini saya hanya sebagai jurnalis juga tahu Iya. konflik banyak sekali, Pak. bukan hanya mafia tanah aja, Betul. tapi konflik pertanahan banyak, tumpang tindih tanah banyak. Karena memang sistem pendaftaran tanah di Indonesia ini masih belum selesai. Dan kan? tapi itu terus Iya. diperbaiki oleh BPN, Ya, Pak. Oke. bahkan tanah-tanah di Indonesia ini ya banyak bukti kepemilikan yang seharusnya sudah dinyatakan tidak berlaku. Kalau kita lihat UPA kan tanah-tanah ex adat, ex barat semua ya, itu harus dikonversi berdasarkan UPA, disertifikatkan. Ya. 20 tahun dari tahun 60 berarti tahun 80 itu harus semua sudah bersertifikat. Nah, bagi yang belum bagaimana? Menjadi tanah negara. Oke. Jadi nggak ada lagi yang namanya tanah ex barat. Sementara di Indonesia masih banyak tanah ex adat, Iya. ya ex apa namanya itu Belanda dulu ya gendong ya. ya yang Belanda tuh barat kan, termasuk juga tanah-tanah apa namanya Sultan Ground, ya, Adat, Paku Alam ya. Ground, ya, dan lain-lain. Ya. Nah ini harus ditata karena konfliknya banyak. Contoh tanah-tanah di Jogja ya, Sultan iya. Ground, Paku Alam Ground, itu konfliknya terkait dengan waktu itu bandara, pasir Ya, besi, betul. ya itu banyak, termasuk di mana-mana. Nah di Kalimantan maupun di daerah-daerah yang IKN lain sendiri. banyak. Nah terkait dengan IKN sendiri itu Ini juga proyek besar pemerintahan. iya, Jokowi, itu ya, juga harus diperhatikan ya. Kita harus diperhatikan bagaimana pertama ya, kita kan bangga ini ya. Kalimantan itu kan paru-paru dunia ya. Nah, Nomor 2 terbesar di dunia loh. Pulau. Iya. Daratan. Iya, besar. setelah daerah Brazil ya. Brazil. Nah, itu harus dipertahankan. Nah, jangan sampai nanti kita membangun merusak ekosistem. Itu satu. Yang kedua, bagaimana masyarakat adat di sana. Jangan sampai mereka itu terpinggirkan.
contoh ya, bangsa Betawi, mohon maaf ini ya, saya bukan ini. Sekarang ini mereka terpinggir makin lama. Jadi daerah-daerah yang di tengah Suku banyak Betawi, dimiliki Pak. Oke. oleh orang-orang yang punya apa namanya, modal yang kaum besar. industrialis lah ya. Iya, termasuk juga orang asing Iya, kan. iya. Sebab kalau kita lihat bangunan-bangunan tinggi di Jakarta lebih banyak dimiliki oleh pihak asing, ya. Bahkan ada BUMN juga diambil alih oleh pihak asing. Nah, ini kita makanya di dalam UU PA ini sudah sangat tegas ya. Jadi kalau HGB itu cukup 50 tahun. 30 tahun Iya. perpanjangan. Cuman memang kalau kita slogan begitu bagi investor sekarang kayaknya kurang menarik. Oh, Itu mungkin yang di apa tuh? faktor itu. Ya, yang sekarang ini dianu oleh pemerintah sekarang. Jadi bagaimana untuk menarik investasi? Karena mungkin ada persaingan dengan negara tetangga ya, dengan Vietnam, China, yang memang yang mereka udah ratusan tahun pertumbuhan sekaligus. ekonominya juga lagi. Ya. Nah, cuman itu bisa saja kita lakukan mungkin bertahap ya. Sudah itu peraturan undang-undangan kita benahi dulu. Sudah itu perekonomian masyarakat kita kuatkan ya. Sehingga nanti tidak serta-merta nanti masyarakat Indonesia ini, terutama masyarakat di pedesaan ya, masyarakat adat ya, terpinggirkan. Karena tidak heran di Indonesia ini sekitar 10-20% ya penduduk di Indonesia, mungkin 10% itu menguasai 90%, 80-90% tanah di Indonesia. Nah, bayangkan. Jadi kita ini termasuk kaum-kaum yang Nggak punya tanah. yang punya tanah sangat minim sekali. Iya. Nah, sehingga ini harus diperhatikan, terutama investor asing ya. Jadi seperti itu. Pasti mereka akan mengambil eksplorasi yang sebesar-besarnya untuk mencari keuntungan. Yang penting masyarakat kita supaya bisa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45 mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya, kembali juga Nah, pasal 5 dari ya. Pancasila, Pak, keadilan sosial ya, Pak. Nah, satu lagi buat IKN, ya, saran saya, kita bisa meniru umpamanya di negara-negara tetangga, seperti di Malaysia, Putrajaya, Oke. termasuk juga di Australia, Canberra. Canberra, ya. Nah, apalagi di IKN ini saya lihat dekat kan dengan Balikpapan, dekat dengan Samarinda. Dan perbatasan juga dengan Ya, Malaysia. mungkin bandara, pelabuhan nggak perlu buat di sana. Cukup dibangun jalan tol umpamanya. Sudah itu bangunan-bangunan nggak perlu dibuat tinggi-tinggi. Oh, Dan gitu. semua apa yang ada di Jakarta ini pindah ke sana ya. Nah, ini hanya pusat pemerintahan aja. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu sehingga pembangunan itu bisa pembangunan yang berwawasan lingkungan. Ya, dan terfokus mungkin, Pak ya. Dan tidak, ini, iya. ya, tidak kemana-mana lah ya. Ya, jadi saya kira begitu. Oke, menarik Pak Safran. Jadi dari bicara dari HGB ini lanjut lagi ke IKN. Tapi kalau saya melihat memang penjelasan Pak Safran ini memang komplit ya, dari latar belakang sampai ke ending ke sebuah kesimpulan. Nah, tinggal kita sahabat SS sendiri melihat bagaimana mengambil manfaat dari perbincangan ini di YouTube channel Safran Sophian. Akhirnya saya juga berterima kasih Pak Safran diundang di sini untuk kita sama-sama berbagi menggali atas dasar satu statement dari Pak Menteri ATR BPN, Kepala Badan Pertanahan Nasional Pak Hadi Cahyanto. Semoga percakapan ini menjadi masukan juga buat pemerintah dan stakeholder yang lain. Saya Acil Akhirudin, terima kasih bersama Pak Safran Sophian. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya dan salam sehat selalu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak, thank you. Ya.